Halo, Assalamualaikum saudara-saudara. Ada yang menarik dari unggahan Puan Maharani ketika dia mengunggah kebersamaan dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Unggahan ini kemudian menimbulkan banyak spekulasi, khususnya dalam relasi antara PDIP dan pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah ini manuver pribadi atau ini manuver kelembagaan? Kita akan membahas ini lebih dalam dengan Bung Halili Hasan, dosen dan peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Kabar baik. Ya, Bung, ini Puan melakukan semacam manuver dengan unggahannya bersama dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju yang kemudian membuat geger. Apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan oleh Puan di dalam unggahan itu, Bung? Pertanyaan paling awal yang harus kita kemukakan adalah apakah sikap Puan ini sikap PDI Perjuangan? Pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa saya meragukan kalau ini dianggap sebagai sikap partai. Tapi apakah sikap Puan yang seperti ingin bergabung ke Kim Plus itu pada akhirnya menjadi pilihan PDI, partai dia, itu sangat terbuka kemungkinan itu. Karena pada diri seorang Puan ini kan ada sesuatu yang unik. Bagaimanapun, ya saya ingin mengatakan bahwa postingan dia di Instagram dia itu postingan yang sifatnya pribadi, itu pasti tidak tanya ke partai politik ya, ke PDI Perjuangan. Tapi di dalam postingan pribadi itu ada muatan politik pasti, Bung. Kenapa? Karena seorang Puan ini kan kita masih ingat ya bagaimana dia memposting vlog dia di depan Megawati dan Presiden Jokowi yang menjadi seorang apa namanya petugas partai gitu ya. Waktu itu ya itu rame dan kemudian itu dianggap oleh publik sebagai penghinaan dan segala macam itulah. Ya meskipun kita tahu sebenarnya ya faksi di internal PDIP yang paling dekat dengan eh, Jokowi itu kan sebenarnya ya faksi dia gitu ya. Dan ketika dia ngevlog itu tidak ada tendensi untuk melakukan penghinaan. Tetapi bagi PDI Perjuangan vlog dia itu kan semacam satu satu keseimbangan gitu ya. Jadi itu jadi eh, peran menarik yang menurut saya agak unik ya pada PDI pada Puan Maharani itu adalah dia dalam begitu banyak aktivitas politik dia itu surprisingly gitu ya menciptakan keseimbangan gitu ya terutama dalam relasi dengan eksternal gitu ya dengan Jokowi pada waktu itu gitu jadi PDI kan seperti apa namanya menikmati saja vlog dari Puan waktu itu ya ketika dia mengingatkan padahal bukan itu yang sebenarnya ingin dia tunjukkan gitu tapi dia kelakuan politik dia itu seperti mengingatkan bahwa seberapapun berkuasanya Jokowi gitu ya, Jokowi adalah petugas partai kan kurang lebih akan begitu maka di depan ketua umum seperti itu jadi partai itu kemudian menikmati tingkah laku politik personal dia gitu sebagai surprisingly pencipta keseimbangan. Jadi dia menciptakan keseimbangan dalam berrelasi dengan eksternal gitu. Ini juga yang terjadi pada postingan kemarin terakhir dia itu soal video bagaimana dia di depan pimpinan ketum Kim Plus gitu ya. Itu sikap personal yang secara politik pasti akan apa namanya mempengaruhi juga sikap PDI Perjuangan. Dan surprisingly itu juga menjadi semacam apa ya pembuka lah sebagai pembuka dari pertemuan Megawati dan Prabowo yang mungkin akan terjadi gitu ya. Jadi kalau pertemuan itu terjadi ini semacam appetizer yang bagus Bung sebenarnya kan. Jadi appetizernya itu tidak resmi sebagai sikap PDIP, tetapi dia menjadi makanan pembuka bagi kemungkinan pertemuan Megawati dan Prabowo. Artinya sikap politik yang personal itu ternyata menjadi faktor penyeimbang dari satu sikap politik yang pada akhirnya ditentukan kemudian oleh terutama ibunya sendiri. Begitu Bung Ali. Jika ini adalah sikap personal atau manuver personal, tentu ini bisa
berpotensi menimbulkan friksi internal. Apakah di internal PDIP akhirnya bisa saja ini dianggap offset, Bung? Menurut saya nggak akan. Kalau di dalam itu gerundulan-gerundulan di faksi selain Puan itu pastilah kita tahu itu. Tapi kan semuanya akhirnya kembali ke vetonya Megawati ya. Apakah kemudian pihak-pihak di luar ini tampaknya kan begitu banyak orang menahan diri kan di partai politik untuk tidak komen gitu. Pertanyaannya apa yang ditunggu? Yang ditunggu sikap Megawati sebenarnya. Apakah Megawati itu absolutely terganggu dengan manuver politiknya Puan? Saya tidak terlalu yakin itu gitu. Jadi se apa namanya sepersonalnya manuver politiknya Puan, ya Megawati akan melihat itu sebagai apa dampaknya. Tapi kalau itu berdampak pada justru menciptakan keseimbangan, maka dia akan disiplinkan orang-orang di sekitar dia untuk tidak secara terbuka mengcounter manuver politik itu gitu ya. Jadi kalau sampai detik ini kita belum menemukan misalnya sikap yang frontal yang secara terbuka diberikan oleh faksi di luar Puan atas manuver politik Puan, saya kira itu lebih karena menunggu sikap politik dari Megawati terhadap manuver politik personal dari Puan Maharani. Begitu, Bung. Prabowo pernah menyebut dirinya nyaman dengan sosok Puan gitu. Ini semakin menegaskan bahwa memang Puan ini bisa menjadi semacam jembatan bagi komunikasi yang lebih nyaman antara Prabowo, antara pemerintah, antara Kim dengan PDIP. Nah, peran Puan ini akan seperti apa ke depan, Bung, di dalam relasi ini sesungguhnya? Iya, persoalannya sebenarnya hanya satu, Bung. Persoalannya hanyalah faksionalisasi di dalam PDI Perjuangan. Kalau kalau apa namanya pemerintah Prabowo itu pasti sangat nyaman dengan Puan gitu ya. Dan manuver politik yang dia ekspresikan, sikap politik yang dia ekspresikan. Maka ketika Puan misalnya ada transisi di eksternal Kim Plus berkuasa, tapi posisi Puan sebagai ketua DPR itu tidak diotak-atik, tampak tidak ada political intention, tidak ada intensi politik, tendensi politik untuk mengubah Undang-Undang MD3 dan kemudian Puan nyaman dengan posisinya dan kemudian itu menjelaskan kenyamanan juga rezim terhadap posisi dia. Masalahnya kemudian Puan ini kan bukan faksi terkuat di PDI Perjuangan. Dia salah satu faksi saja dan begitu banyak kesempatan kita sebelumnya saya pernah menegaskan gitu bahwa ya faksi yang paling berani terhadap faksi Megawati gitu ya, faksi Prananda gitu ya. Ya kalau kalau masih ada almarhum Kimas saja saya ingin menyebut faksi Mega dan faksi Kiemas gitu ya, faksi Taufik gitu ya. Nah, sekarang Taufik kan sudah tidak ada. Ya faksi faksi Taufik itu yang sekarang menjadi faksinya Puan kira-kira gitu. Jadi kalau kita melihat posisi Puan yang dia bikin nyaman, masalahnya di internal PDI Perjuangan dia bukan faksi terkuat. Dia hanya salah satu faksi saja di PDI Perjuangan. Dan kemungkinan untuk menjadikan apa namanya faksi ini sebagai kuda Troya bagi masuknya kekuasaan politik itu kan dengan pelan-pelan dan kemudian tegas ya, itu dimitigasi oleh faksi yang lain di PDI Perjuangan yang itu terbukti dengan pemecatan yang secara formal dilakukan terhadap Jokowi dan 27 kader yang lain gitu. Itu kan cerita sesungguhnya bagaimana Puan yang secara eksternal di depan gerbong politiknya Prabowo itu melahirkan kenyamanan, masalahnya kemudian dia di internal itu dia menjadi salah satu faksi dan bukan satu-satunya faksi. Kalau saja Puan itu satu faksi dengan Megawati itu apa namanya pasti akan melahirkan sikap politik yang gampang saja dilakukan diambil oleh rezim. Tapi masalahnya sekarang Puan itu tidak selalu menggambarkan ibunya. Jadi kan apa namanya tafsir lain dari pernyataan bahwa saya nyaman kalau ada Mbak Puan. Artinya kan
Prabowo seperti ingin menegaskan bahwa saya tidak nyaman dengan yang lain. Kan begitu, Bung. Hanya itu tidak tersampaikan. Tapi kalimat lanjutannya kan itu sebenarnya. Dan itu yang dengan gampang dibaca bahwa begitu banyak faksi lain gitu di dalam internal PDI Perjuangan yang itu bisa jadi tidak diwakili oleh apapun sikap politik personal dan faksional dari Puan Maharani sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Itu Bung Ali. Kalau kita melihat sosok Puan hari ini, kita jadi mengingat tentang fleksibilitas Taufik Kemas gitu. Jadi sebenarnya ada semacam kesamaan gaya bermain antara Puan dengan Taufik Kemas yang lebih fleksibel, lebih terbuka dalam komunikasi dengan pihak-pihak lain, termasuk pihak-pihak yang berseberangan. Di sisi lain ada faksi-faksi yang lebih kaku, yang lebih rigid, dan yang lebih dalam tafsir lain disebut lebih memegang prinsip gitu, meskipun ini juga debatable. Tetapi kita melihat ada sosok Puan yang memang sangat Taufik Kemas banget gitu. Nah, bagaimana ini Bung ke depan? Apakah kemudian PDIP akan lebih memilih untuk mengadopsi gaya Taufik Kemas yang lebih fleksibel atau mengadopsi gaya Megawati yang lebih kaku gitu? Gaya mana yang lebih cocok sesungguhnya ke depan nih Bung? Ya kalau melihat sejarah PDIP terutama sejak 96, ya gaya Megawati itu lebih cocok. Kan dia menjadi relevan karena ada perjuangan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap situasi eksternal ya, Orde Baru, kemudian bahkan SBY waktu itu kan. Ya PDI Perjuangan itu sebenarnya lebih cocok dengan gaya hitam putihnya Megawati gitu ya. Saya setuju bahwa Puan itu dia tadi saya sudah menegaskan bahwa faksi dia itu kan sebenarnya faksi Taufik Kemas gitu ya. Tapi apakah Puan itu akan se-fleksibel Taufik Kemas setelah menjalankan agenda-agenda politik, melakukan manuver-manuver politik? Itu menurut saya enggak, Bu. Menurut saya enggak. Yang agak membedakan antara Taufik Kemas dengan Puan Maharani. Kalau Taufik Kemas itu kan memang solidarity maker, Bu. Dia betul-betul membangun solidaritas. Ketika Megawati itu tampak menguatkan egoismenya, ya Taufik lah yang kemudian, yang Taufik Kemas yang kemudian hadir mengoreksi sikap itu gitu. Nah itu yang tidak ada di dalam Puan Maharani hari ini. Dia rasanya sulit memainkan peran itu, sulit untuk memainkan peran seperti yang diperankan oleh Taufik Kemas dulu, bapaknya gitu ya. Dia sekarang berada dalam satu manuver politik yang menggambarkan dia. Jadi dia mewariskan faksi bapaknya, tapi gen egoisnya itu dari ibunya. Ini yang agak rumit, Bung. Jadi faksi dia wariskan dari bapak, tapi gen untuk menjadi solois itu dia wariskan dari ibu yang mendapatkan begitu banyak privilege politik ya, karena dia ketua umum yang berjuang betul-betul gitu ya. Nah, ini yang menurut saya agak sulit ya mempersamakan Puan Maharani dengan Taufik Kemas. Oke, terima kasih Bung Halili atas perbincangannya. Kita masih akan membincang banyak topik di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis mencerdaskan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.